Halo guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Baby Driver. Film ini dirilis tahun 2007. Film ini merupakan film action crime asal Amerika Serikat yang menceritakan seorang remaja yatim piatu dan ia tinggal bersama pria yang tunawicara dan dia adalah pengemudi sewaan seorang penjahat di mana dia dituntut bekerja untuk melunasi hutangnya kepada penjahat tersebut dikarenakan telah mencuri mobilnya. Dia memiliki penyakit tinnitus akibat kecelakaan yang dialami bersama orang tuanya dulu. Akibat penyakit ini Baby sering mendengarkan musik lewat iPod untuk menyamarkan dengungan di telinganya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian dan rebahan. Cerita diawali dengan adegan sekelompok orang yang terdiri dari Griff, Buddy, Darling, dan tentu saja Baby yang bertugas sebagai pengemudi mobil. Di sini mereka bertujuan untuk merampok sebuah bank. Perampokan pun dimulai hingga akhirnya mereka keluar. Dengan tas berisi uang, mereka pun segera masuk ke dalam mobil. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Di awal film, kita diperlihatkan kejar-kejaran antara polisi dengan sekelompok perampok yang dikendarai oleh Baby. Skill pengemudi Baby langsung ditunjukkan di awal film ini. Ia mampu menghindari kejaran polisi tanpa menunjukkan perlawanan yang sulit. Hingga mereka pun pergi ke jalan tol sampai menghindari kejaran helikopter yang mengintai mereka dari atas. Hingga Baby pun berhasil mengelabui helikopter itu hingga meloloskan diri. Dan mereka pun mengganti mobilnya agar para polisi itu tidak dapat mengenali mereka. Scene pun beralih pada sebuah gedung yang tak terpakai yang digunakan sebagai tempat rahasia sebagai persembunyian mereka. Terlihat Doc, otak dari perampokan itu, sedang membagikan hasil perampokan kepada mereka. Di tempat ini, Baby yang baru saja membeli kopi diganggu oleh Griff yang merasa jengkel karena Baby hanya diam tanpa bicara sedikit pun. Walaupun diganggu, Baby tetap diam. Setelah membagikan hasil rampokan, mereka pun pergi dan berpisah di parkiran mobil. Nah, di parkiran mobil ini diketahui bahwa bagian si Baby sebenarnya diambil oleh Doc untuk membayar hutangnya. Dan Baby hanya mendapatkan satu ikat dari tas yang berisi uang tersebut. Di sini Doc berjanji bahwa hutangnya akan lunas dengan satu kali perampokan lagi. Dan di sini terlihat Baby di sebuah rumah kecil bersama Joe, seorang pria yang sudah tua lumpuh dan bisu yang dirawatnya, sekaligus menjadi teman hidupnya di rumah itu. Dan Joe yang mengetahui Baby adalah pengemudi perampokan yang dilihatnya di TV, membujuknya untuk tidak melakukannya lagi. Baby pun berkata bahwa ia keluar dari kelompok tersebut setelah satu pekerjaan lagi, hingga ia dapat melunasi hutangnya. Di sini Baby mempunyai keahlian lain, yaitu membuat lagu dari sebuah rekaman percakapan. Ketika sedang menyimpan sebuah kaset rekaman, Baby teringat atas kecelakaan yang dialami oleh kedua orang tuanya yang membuat mereka meninggal. Cerita pun berlanjut ke sebuah kafe, di mana Baby berjumpa dan terpesona dengan seorang gadis yang merupakan pelayan di kafe tersebut yang bernama Deborah. Di pertemuan pertamanya ini bisa dilihat bahwa Baby langsung jatuh cinta sampai ia tidak menjawab telepon dari Doc yang seharusnya ia angkat. Sesampainya di rumah saat sedang mendengarkan musik untuk merayakan perasaan jatuh cintanya, Doc menelepon untuk kedua kalinya. Di sana Doc menjelaskan bahwa ada rencana perampokan baru yang harus diikuti oleh Baby. Keesokan harinya Baby pun mendatangi tempat persembunyian mereka. Di sana terlihat gedung tua yang sama persis seperti perampokan yang pertama. Dikarenakan Doc tidak pernah menggunakan kelompok yang sama pada aksi perampokannya. Kemudian Doc pun memperkenalkan anggota kelompok baru kepada Baby, yaitu Eddie, Jedi, dan Bets. Di sini lagi-lagi menjadi perhatian Bets yang merasa Baby terlalu polos untuk masuk ke dalam kelompok ini dan kesal karena dia selalu mendengarkan musik. Namun Doc membela Baby karena tahu bagaimana kinerja Baby dalam kelompoknya. Saat Doc menjelaskan rencananya kepada mereka, di sini Bets merasa jengkel karena Baby sama sekali tidak mendengarkan rencananya dan hanya mendengarkan musik. Namun Baby membalas Bets, yang ternyata Baby mengetahui semua detail rencana Doc lewat bahasa bibir, dan Bets pun terdiam kesal. Keesokan harinya di mana mereka sudah sampai di depan tempat perampokan yang mereka rencanakan.
Sedikit ada percecokan di awal, karena jadi salah membeli topeng yang mereka akan kenakan, hingga perampokan pun berlanjut. Dan mereka berhasil mengambil uang dari petugas keamanan. Namun ketika hendak kabur, mobil mereka menabrak mobil lain, di mana pengemudi itu membawa senjata. Aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun terjadi di sini, hingga Baby kesulitan untuk kabur dikarenakan pria yang mengejarnya membawa senjata, dan ia hampir terlindas truk. Namun dengan usahanya ia berhasil kabur. Dan pria yang mengejarnya pun mengalami kecelakaan. Tak lama dari itu, kemacetan pun menghalangi mereka, dan mobil mereka pun mengalami kerusakan parah. Sehingga Bats memutuskan untuk mengambil mobil seorang perempuan di jalan raya. Namun saat perpindahan mobil, jadi membuat sedikit kekacauan, di mana ia beberapa kali menjatuhkan uang yang dibawanya dan meninggalkan senjatanya di mobil lama mereka. Kemudian mereka pun berhasil kabur dan mengganti mobil di suatu tempat. Setelah menyelesaikan perampokan seperti biasa, terlihat Doc yang sedang membagikan uang dan mereka berpisah di parkiran. Di sini Baby akhirnya dapat terbebas dari hutangnya kepada Doc. Namun Doc memberikannya tugas terakhir untuk membuang mobil yang berisikan jasad temannya, yaitu Jedi, dikarenakan dia melakukan kesalahan yang meninggalkan senjatanya. Keesokan hari, Baby pergi ke restoran tempat Deborah bekerja. Di sini mereka berbicara seperti pasangan kekasih yang jatuh cinta. Dan Baby pun mengajak Deborah untuk makan malam bersamanya ketika ia libur bekerja. Ketika sesampai di rumah, di sini Joe menyuruh Baby untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan memperlihatkan lowongan pekerjaan sehingga dia pun menjadi driver pizza. Singkat cerita, makan malam bersama Deborah pun terwujud. Namun ketika sedang makan malam bersama Deborah, Baby bertemu dengan Doc di sana. Ternyata Doc menemui Baby untuk mengajaknya lagi dalam aksi perampokan. Merasa hutang yang sudah lunas, tentu saja Baby menolaknya. Namun Doc yang merasa bahwa Baby memiliki skill yang dapat diandalkan dan membawa keberuntungan baginya. Hingga Doc pun mengancamnya. Jika Baby tidak ikut dengannya, maka dia akan menyakiti orang terdekatnya, termasuk Deborah dan Joe. Baby yang tak punya pilihan terpaksa menyetujui ajakan dari Doc tersebut. Keesokan harinya, Doc menyuruh Baby untuk melihat kondisi tempat dia akan melakukan aksi perampokannya. Namun sebelum perampokan, ternyata Baby memiliki rencana lain, yaitu untuk kabur bersama Deborah dan berjanji pada Deborah ia akan datang menjemputnya pada malam hari. Cerita pun berlanjut di tempat rahasia di mana Doc dan para tim bertemu untuk menyusun rencana. Terlihat Bats, Buddy, dan Darling berencana untuk merampok kantor pos guna mendapatkan cek kosong yang nantinya bisa mereka uangkan. Sayangnya pada malam hari mereka pun diberikan misi oleh Doc untuk mengambil senjata dan harus menginap di markas rahasia itu. Dan mereka pun pergi untuk melakukan misi pengambilan senjata di tempat kenalan Doc. Di sini mereka ditawarkan berbagai macam senjata, mulai dari pistol AK-47 sampai granat. Dan secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan yang lain, Bats menembak pemilik senjata itu. Dan baku tembak pun terjadi antara mereka dan anak buahnya. Adegan tembakan di sini cukup unik, di mana jika diperhatikan, suara pistol yang mereka gunakan sekilas membentuk alunan musik. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu, mereka pun pergi dari sana dan kembali ke markas mereka. Hingga Bats yang melihat restoran pun menyuruh Baby untuk menepi. Namun Baby menolak karena restoran tersebut adalah tempat Deborah bekerja. Dan perkelahian pun terjadi di mobil, di mana Bats memaksa Baby untuk berhenti. Dan mau tak mau Baby pun berhenti dan masuk ke restoran tersebut. Dan terlihat Deborah yang sedang bekerja pada hari itu. Di sini Baby mencoba seolah-olah tidak mengenal Deborah agar melindunginya dari teman kriminalnya. Namun tentu saja Deborah tidak mengetahui apa-apa tentang itu. Melihat ada yang aneh dengan pelayan restoran itu, di mana itu adalah Deborah, Bats langsung ingin menembak Deborah, namun dihalangi oleh Baby. Untungnya Bats menghilangkan niatnya untuk menembak gadis itu. Dan mereka pun pergi. Sebelum pergi, Baby memberikan catatan kecil kepada Deborah untuk kabur pada jam 2 malam.
Cerita pun beralih pada tempat rahasia mereka. Di sana terlihat Doc yang sedang menunggu dan mengetahui rekan penyedia senjatanya sudah dibunuh dan memutuskan untuk membatalkan rencana perampokan mereka dikarenakan kekacauan yang terjadi. Namun Beth bersikeras untuk melanjutkan didukung oleh Buddy, Darling, dan tentu saja Baby. Beth memutuskan untuk tetap melakukan aksinya. Malam pun tiba, dan Baby mencoba untuk kabur dari sana. Namun sayangnya ia dihentikan oleh Buddy dan Beth. Naasnya lagi, Beth menemukan alat perekam miliknya. Di sini Baby memang suka merekam percakapan tertentu dan membuat musik dari itu. Kemudian Beth yang marah pun memukul Baby hingga pingsan dan mereka mendatangi rumah Baby untuk mengambil sesuatu di sana. Ketika Baby terbangun terlihat kumpulan kaset rekaman yang ia simpan dan kursi roda Joe yang lumpuh sudah dipakai oleh Beth. Percecokan pun terjadi antara Doc dan Baby dikarenakan dia merasa Baby mengkhianatinya. Namun hal ini ditentang oleh Baby dan ia membuktikan bahwa rekaman suara mereka memang dijadikan musik oleh Baby. Namun sialnya Doc memutar kaset lain yang berisikan suara Deborah yang tanpa diedit. Mereka pun akhirnya tahu bahwa Deborah orang yang melayani mereka di kafe itu adalah kenalan Baby. Karena semua kerusuhan yang ada, Doc pun berencana akan menggantikan Baby dengan yang lain. Namun merasa orang-orang terdekatnya dalam bahaya, termasuk Deborah, maka Baby pun meyakinkan mereka untuk ikut. Dia menjelaskan bahwa tidak akan ada orang yang bisa menggantikannya, dan Doc pun menyetujuinya. Besok paginya mereka pun menjalankan aksinya sesuai yang direncanakan. Buddy dan Darling masuk dari pintu depan, sementara Beth masuk dari belakang, dan Baby menunggu di mobil dan bersiap-siap untuk kabur saat sedang menunggu timnya beraksi. Tak lama dari itu, Baby melihat seorang pegawai kantor pos yang melambaikan tangan padanya. Baby pun memberikan kode mengelengkan kepada, dengan arti untuk tidak masuk ke dalam kantor pos itu. Hingga pegawai yang panik itu pun memanggil polisi untuk mendatangi mobil Baby. Tak lama dari itu, terlihat tim mereka berhasil melakukan aksinya. Tanpa pikir panjang, Beth yang baru saja keluar langsung menembak polisi tersebut dan mereka langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Beth memerintahkan Baby untuk segera pergi dari sana. Namun, Baby menolaknya karena geram kepadanya yang telah membunuh polisi itu. Percecokan pun terjadi antara Baby dan Beth. Melihat ada truk dengan muatan besi panjang di depannya, Baby yang kesal pun langsung tancap gas dan membuat Beth terbunuh akibat besi yang menusuk di dadanya. Buddy yang marah atas tindakan Baby yang merusak rencana perampokan mereka langsung ingin membunuhnya. Namun karena polisi yang datang, Baby, Buddy, dan kekasihnya Darling langsung kabur dari sana. Adegan kejar-kejaran pun terjadi di mana Baby dan Buddy dikejar secara terpisah oleh polisi. Setelah Baby berhasil mencuri mobil yang berada di parkiran, tiba-tiba Baby malah secara tidak sengaja menabrak mobil Buddy dan Darling yang sedang berusaha kabur juga. Karena mobil mereka yang tertabrak, polisi langsung mengepung mereka, di mana Buddy dan Darling langsung menembakkan ke arah polisi dengan senjatanya. Namun di sana Darling kekasih Buddy pun harus terbunuh. Hingga Buddy pun langsung menaruh dendam kepada Baby dan berusaha membunuhnya. Dan Baby pun berhasil lari dan kabur membawa tas yang berisi hasil rampokannya. Singkat cerita, Baby kabur langsung ke rumahnya untuk menyelamatkan Joe dan setelah itu pergi menjemput Deborah di tempat kerjaannya. Namun terlihat Buddy yang sudah dari tadi menunggu Baby, ia datang untuk membalaskan dendam kekasihnya yang terbunuh. Melihat kesempatan yang ada, Baby pun langsung menembakkan Buddy tepat di bahunya dan langsung kabur bersama Deborah. Baby pun pergi untuk bertemu dengan Doc dan meminta bantuannya sekaligus juga meminta salah satu kaset yang berisi suara ibunya. Di sana Doc tidak menyetujui permintaan Baby dikarenakan kesal atas perbuatannya. Namun setelah Deborah muncul, Doc pun melembutkan hatinya dan memutuskan untuk membantu Baby karena teringat masa mudanya yang sedang jatuh cinta dulu. Ketika di sebuah lift yang menuju tempat parkiran mobil, Doc memerintahkan Baby untuk kabur ke perbatasan dan memberikan hasil perampokan kepadanya. Namun saat pintu dibuka, Doc dan Baby disergap oleh beberapa anak buah dari pedagang senjata sebelumnya yang masih hidup. Doc pun langsung melawan dengan menembaki mereka dan Doc pun berhasil mengalahkannya. Tak lama dari itu, sebuah mobil polisi yang ternyata adalah Buddy datang.
Buddy yang masih hidup pun masih berusaha mengejar Baby, di mana Doc yang berusaha melawannya terbunuh akibat ditabrak oleh Buddy. Baby yang melihat itu pun memutuskan untuk melawan, dan aksi kejar-kejaran di parkiran pun terjadi. Baby melakukan segala cara untuk mengalahkan Buddy yang berada di mobil polisi itu, dan mulai menabrak dari samping mobil sampai mendorong mobil Buddy agar terjatuh dari lantai atas, sehingga Baby pun berhasil menjatuhkan Buddy. Merasa sudah membunuh Buddy, Baby pun langsung turun dari mobil dan melihat bangkai mobilnya di bawah. Namun, di sana Buddy berhasil lolos dari itu dan menembakkan pistolnya di dekat telinga Baby dan membuat Baby terjatuh karena suaranya. Melihat Baby tak berdaya, Buddy berniat membunuh Deborah sebagai bentuk balas dendamnya. Namun di sana Deborah berhasil memukul Buddy. Baby yang melihat itu pun berusaha mengambil pistol dan menembakkan Buddy tepat di kakinya hingga membuatnya terjatuh ke mobil yang sudah terbakar di bawah. Esokan harinya terlihat Baby dan Deborah yang mencoba kabur ke perbatasan. Namun saat sampai di sana, mereka dihalangi oleh polisi yang sudah berjaga di perbatasan kota. Deborah yang berusaha kabur pun dihalangi oleh Baby dan berniat menyerahkan diri agar Deborah tidak ditahan. Singkat cerita, Baby pun dihukum 25 tahun penjara, namun dapat bebas bersyarat setelah 5 tahun masa tahanan. Dan Baby juga menjadi tuli akibat ledakan suara pistol di telinganya. Nah, film pun ditutup dengan adegan di mana mereka bertemu setelah Baby bebas, dan film pun berakhir. Nah, begitulah alur cerita dari film Baby Driver ini. Semoga kalian terhibur.